Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas soal-soal terkait infeksi tuberkulosis. Untuk materi kan sudah pernah kita dapatkan sebenarnya di pembelajaran farmakoterapi, dan nanti juga kalian bisa sambil ngulang baca soal-soal saya, bisa sambil lihat guideline yang jadi panduan kita dalam mengerjakan. Oke, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Seorang wanita berumur 35 tahun didiagnosis mengalami TBC dengan kasus baru. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan BTA positif. Dokter meresepkan obat isoniazid, rifampicin, pyrazinamid, dan etambutol. Masing-masing obat anti-TBC memiliki efek samping. Salah satunya isoniazid. Apakah obat tambahan yang diberikan untuk mengurangi efek samping dari isoniazid? Saya rasa untuk soal nomor 1 ini hampir semua teman-teman tahu kalau isoniazid itu biasanya pemberiannya selalu didampingi dengan vitamin B6. Nah, sekarang tinggal pilih dari jawaban ini. Mana nama lain vitamin B6? Kalau asam folat, ini vitamin B9. Vitamin B9, piridoksin B6. Berarti jawabannya adalah piridoksin ya. Riboflavin ini adalah vitamin B2. Cyanocobalamine ini vitamin B12, dan tiamin ini vitamin B1. Kalau seperti ini jawabannya pastinya B, piridoksin, vitamin B6. Nah, teman-teman, nanti kalau misalnya soal yang keluar itu dirubah nih. Misal, kenapa kalau orang isoniazid itu kan memang kita tahu efek sampingnya adalah neuropati perifer, gangguan pada sistem saraf sepi. Kenapa harus vitamin B6? Kenapa nggak vitamin B12? Kan vitamin B12 juga bisa buat neuropati perifer. Nah, kalau seperti itu gimana jawabannya? Nah, balik lagi kita harus tahu dulu bagaimana sih mekanisme isoniazid ini di dalam tubuh, bagaimana caranya dia bisa menyebabkan neuropati perifer. Nah, teman-teman, jadi kuncinya itu isoniazid ini dia di dalam tubuh dia akan meningkatkan ekskresi atau eliminasi dari vitamin B6. Akhirnya tubuh mengalami kekurangan vitamin B6. Solusinya supaya tidak terjadi kekurangan vitamin B6, maka yang ditambahkan adalah vitamin B6 gitu. Kalau isoniazid dia tidak mempengaruhi jumlah vitamin B12 dalam tubuh, jadi dia mempengaruhinya adalah di vitamin B6-nya. Itu. Nah, makanya yang diberikan ketika diketahui itu adalah ketika pasien itu diberikan isoniazid, karena kita tahu resikonya adalah kekurangan vitamin B6, maka yang diberikan adalah vitamin B6. Tuh. Itu jawabannya ya, teman-teman. Jadi, intinya isoniazid itu di dalam tubuh dia selain sebagai anti-TBC, efek sampingnya itu adalah meningkatkan eliminasi dari vitamin B6. Jadi tubuh membutuhkan tambahan vitamin B6 gitu supaya terpenuhi asupan vitamin B6-nya sehingga neuropati perifer itu tidak terjadi. Tuh, untuk soal nomor 1. Nah, kan ke soal nomor 2. Jadi masih dengan kasus di atas. Kemudian setelah penggunaan 1 minggu, pasien mengeluhkan urin, feses, dan saliva berwarna merah muda. Apa OAT yang menyebabkan efek samping tersebut? Jawabannya betul, rifampicin. Nah, kalau seperti ini, jawabannya adalah rifampicin. Tetapi nanti kalau misal soalnya itu diubah jadi seperti ini, setelah penggunaan 1 minggu, pasien mengeluhkan urin, feses, dan saliva berwarna merah muda. Yang disebabkan misalnya karena rifampicin. Apa upaya dari seorang farmasis untuk mengatasi masalah ini? Nah, maka yang perlu jawabannya kalau seperti itu, yang perlu kita lakukan adalah memberikan edukasi kepada pasien. Sebenarnya warna urin, feses, dan saliva yang berwarna merah muda ini tidak berbahaya, sehingga tidak perlu diberi apa-apa, tidak perlu diberi terapi tambahan apa-apa, hanya edukasi kepada pasien gitu. Dan dianjurkan pasien itu tetap harus menggunakan obat anti-TBC secara rutin gitu. Jadi ini tidak menimbulkan efek yang berbahaya, jadi itu perlu disampaikan kepada pasien. Oke. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Kalau isoniazid, efek sampingnya berupa tadi neuropati perifer. Penanganannya dengan vitamin B6.
Kemudian kalau pyrazinamide ini nyeri sendi. Berarti bisa ditambahkan obat untuk mengatasi nyeri sendi, bisa paracetamol gitu ya, atau aspirin yang bisa mengatasi nyeri sendinya. Kemudian kalau etambutol ini gangguan penglihatan. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, penanganannya biasanya untuk penggunaan etambutol dihentikan, jadi di stop. Streptomisin. Kalau streptomisin ini efek sampingnya berupa gangguan keseimbangan. Bisa gangguan keseimbangan, bisa gangguan pendengaran gitu ya. Nah, keseimbangan dan pendengaran. Bagaimana penanganannya? Sama, harus di stop juga. Gitu. Jadi kalau yang rifampicin yang dia hanya menyebabkan keluhannya hanya urin, feses dan salip berwarna merah muda, maka itu tidak apa-apa, tetap dilanjutkan, hanya perlu pemberian edukasi kepada pasien. Oke. Kalau seandainya ditanya lagi, apa efek samping lain dari penggunaan rifampicin? Yang mungkin efek samping lainnya mungkin terjadi itu adalah perasaan mual, tidak nafsu makan gitu. Nah, ini salah satu solusi yang bisa kita lakukan adalah dengan meminum rifampicin itu sebelum tidur gitu. Gitu ya. Ada nggak efek samping yang lain? Ada. Ya, hampir semua obat anti-TBC ini bisa menyebabkan hal tersebut. Nah, apa saja? Contoh gatal dan kemerahan. Jadi kalau ini yang satu-satu efek samping yang disebabkan satu-satu. Nah, kemudian efek samping yang sangat mungkin disebabkan oleh OAT ini. Semua bisa menyebabkan. Apa itu? Yang pertama, reaksi hipersensitivitas atau sensitif atau alergi. Jadi seperti gatal-gatal dan kemerahan pada kulit. Itu hampir semua obat anti-TBC bisa menyebabkannya. Nah, kemudian apa lagi yang bisa disebabkan hampir oleh semua obat anti-TBC? Ikterus. Ini juga hampir semua obat anti-TBC itu bisa menyebabkan ikterus. Gitu. Ini yang mungkin disebabkan oleh semua obat anti-TBC tadi. Oke, bisa dipahami teman-teman ya? Oke. Sekarang saya hapus dulu. Masih dengan soal, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Jadi masih dengan kasus yang pertama tadi, misalnya soalnya nih ada nyambung lagi. Setelah penggunaan selama 1 bulan, pasien mengalami gatal dan kemerahan pada kulit. Nah, seperti yang Ibu bahas tadi. Apa sih obat yang digunakan untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, kalau gatal, kemerahan, reaksi alergi itu kan disebabkan oleh pelepasan histamin. Maka yang bisa kita berikan adalah antihistamin gitu ya. Di sini yang merupakan antihistamin yang A, loratadin ya, viridoksin itu vitamin B6, aspirin anti nyeri, amoksisilin antibiotik, paracetamol antipiretik, analgetik gitu. Nah, teman-teman kalau misalnya menemui kasus seperti ini, maka langkah pertama yang diberikan adalah pemberian antihistamin dulu. Tetapi jika nanti pemberian histamin gagal, maka upaya yang akan dilakukan itu adalah menghentikan semua obat anti-TBC tadi. Kalau ternyata dengan pemberian antihistamin itu gagal atau malah tambah parah gitu, maka semua obat anti-TBC tadi di stop. Setelah semua obat anti-TBC di stop, maka yang kita lakukan adalah dengan coba memberikan obat anti-TBC itu satu-satu. Coba isoniazid dulu, bagaimana nanti hasilnya? Apakah terjadi kemerahan atau tidak? Jika tidak, berarti isoniazid aman. Lanjut lagi, coba lagi rifampicin seperti apa. Apakah masih aman? Aman. Kalau aman berarti lanjut lagi obat yang lainnya. Begitu seterusnya sampai nanti ditemukan obat mana yang menyebabkan reaksi kemerahan dan gatal tersebut. Tuh. Oke, bisa dipahami ya untuk soal nomor 3.
Kita lanjut untuk soal nomor 4. Obat anti TBC yang beresiko meningkatkan kadar asam urat dalam plasma darah. Nah, di sini pertanyaannya meningkatkan kadar asam urat dalam plasma darah. Kira-kira apa? Isoniazid tidak, dia lebih ke neuropati perifer. Rifampicin juga tidak. Pyrazinamide ya. Nah, yang berisiko untuk menyebabkan atau meningkatkan kadar asam urat dalam plasma darah itu adalah pyrazinamide. Kalau levofloxacin ini antibiotik second line ya, pilihan kedua kalau misalnya nanti terjadi resistensi terhadap obat anti TBC lini pertama. Obat anti TBC lini pertama itu ada 5, ada isoniazid, kemudian ada rifampicin, ada pyrazinamide, ada etambutol, dan ada streptomycin. Oke. Kemudian soal nomor 5. Obat anti TBC yang baik digunakan untuk terapi eradikasi. Terapi eradikasi ataupun terapi intermittent. Terapi eradikasi itu untuk membunuh atau menghilangkan bakteri ya, bakteri penyebab dari TBC, dan juga ataupun terapi intermittent atau terapi lanjutan gitu ya pada kasus TB supaya nanti mencegah TBC ini datang lagi atau infeksi berulang dari TB ini. Nah, biasanya obat mana sih dari isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, etambutol, dan streptomycin ini yang dia digunakan pada 2 fase itu, baik di fase awal atau di fase lanjutan? Oke, 2 ini ya, 2 di depan, isoniazid dan rifampicin. Betul. Kita cari di sini yang mana? Jawabannya A, isoniazid. Gitu. Kalau ditanya lagi satunya apa ya rifampicin jawabannya. Itu ya. Sedangkan kalau pyrazinamide, etambutol, dan streptomycin ini biasanya hanya digunakan di fase lanjutan atau di fase intermittent. Oke. Lanjut lagi ke soal nomor 6. Obat anti TBC yang bekerja dengan menghambat sintesa asam mikolat adalah. Nah, berarti ini sudah larinya ke mekanisme kerja. Ke mekanisme kerja dari obat-obat anti TBC. Nah, di sini yang perlu teman-teman pahami itu apa sih itu asam mikolat dulu sebelum menjawab. Nah, asam mikolat ini merupakan komponen di dalam tubuh bakteri yang merupakan komponen yang merupakan penyusun dari dinding sel yang penting pada bakteri. Nah, jadi kata kunci itu dia di dinding sel. Nah, di sini yang dia bekerjanya di dinding sel itu ada 2 sebenarnya yang bekerjanya di dinding sel, si isoniazid dengan si etambutol. Tetapi yang spesifik ke asam mikolatnya itu adalah yang isoniazid. Itu ya. Jadi kalau untuk dinding sel yang mana untuk sintesis dinding sel itu ada 2, ada isoniazid dan etambutol, tetapi yang spesifik ke asam mikolatnya itu adalah isoniazidnya. Itu. Nah, tadi Ibu bilang mikolat ini merupakan komponen dinding sel yang paling penting pada bakteri. Nah, kalau mikolat ini ada di dalam tubuh bakteri, itu menyebabkan bakteri itu menjadi resisten terhadap kerusakan kimia dan dehidrasi. Jadi bakterinya itu semakin kuat, dia mampu bertahan dari kerusakan kimia ataupun dari dehidrasi. Dan hebatnya lagi kalau ada mikolat di dalam tubuh bakteri, dia bisa tumbuh di dalam makrofag. Jadi walaupun bakterinya ditelan sama makrofag, dia tetap bisa bertahan di dalam sana. Nah, itu hebatnya mikolat tadi. Makanya kalau di sini kan kita lihat untuk sintesis dinding sel ada 2 ya, isoniazid dengan etambutol. Tetapi yang mampu punya kekuatan lebih spesifik ke asam mikolatnya itu adalah isoniazid. Inilah alasan kenapa isoniazid itu dia digunakan di 2 fase. Dia sangat kuat karena dia langsung spesifik ke asam mikolatnya gitu. Jadi dia bisa sebagai eradikasi dan dia juga bisa sebagai intermittent. Oke, itu ya.
Nah, sekarang kita bahas mekanisme kerja satu-satu. Kalau rifampicin bagaimana? Rifampicin ini dia menghambat transkripsi RNA. Dia menghambat transkripsi RNA, jadi pembacaan RNA-nya. Nah, kemudian kalau pirazanamid, ini dia menghambat sintesis asam lemak dari bakteri. Jadi di sini dia menghambat sintesis asam lemak dari bakteri. Kemudian kalau etambutol dia tadi menghambat dinding sel. Dengan dia menghambat sintesis dinding sel itu dengan cara menghambat arabinosil transferase yang terlibat dalam sintesisnya. Tuh. Kemudian yang terakhir ada streptomycin, ini dia menghambat inisiasi dan translasi dari sintesis protein. Menghambat inisiasi dan translasi dari sintesis protein. Itu ya. Ke soal nomor 7. Contoh obat second line atau pilihan kedua untuk terapi TBC adalah, berarti selain 5 ini. Kita lihat isoniazid itu pilihan pertama, bukan. Rifampicin pilihan pertama, bukan. Pirazanamid juga, etambutol juga. Sekarang kita lihat yang terakhir ciprofloxacin, berarti ini pilihannya selain tadi 5 tadi. Tuh, cara jawabnya cuma seperti itu untuk soal nomor 7. Soal nomor 8. Hepatitis pada pasien yang menjalani terapi TB kemungkinan besar karena penggunaan isoniazid, terutama pada pasien dengan. Nah, kalau ini berkaitan dengan proses metabolisme di dalam tubuh. Jadi isoniazid ini berdasarkan beberapa hasil penelitian, dia dipengaruhi bagaimana kemampuan tubuh dalam metabolisme. Nah, di sini jawabannya adalah B, asetilator cepat. Asetilator itu jadi kemampuan tubuh seseorang dalam melakukan reaksi asetilisasi. Jadi kalau teman-teman masih ingat kan, di dalam tubuh kita itu ada proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Nah, di proses metabolisme itu ada reaksi asetilisasi, gitu ya. Nah, jadi untuk yang orang yang dia proses metabolismenya ini lambat, karena kalau proses metabolismenya lambat gitu, isoniazid itu dia akan meningkatkan eliminasi vitamin B6. Nah, vitamin B6 akhirnya neuropati perifer. Itu jawaban nomor 9. 9 kan pertanyaannya, neuropati perifer pada pasien yang mengalami atau menjalani TB kemungkinan karena penggunaan isoniazid pada pasien dengan asetilator lambat. Jadi kalau proses metabolismenya lambat, maka resiko yang terjadi adalah neuropati perifer. Dan sebaliknya, kalau proses metabolisme di dalam tubuhnya itu meningkat, gitu ya. Jadi proses metabolismenya cepat, maka yang akan terjadi kemungkinannya adalah hepatitis. Gitu. Oke, kita lanjut nomor. Kita lanjutkan ke soal nomor 10. Nah, di sini pertanyaannya, alasan Mycobacterium tuberculosis terbanyak menginfeksi paru-paru dibandingkan organ lain itu apa gitu. Di paru-paru kita tahu di sana kaya akan oksigen. Nah, jadi di sini jawabannya adalah C, tekanan oksigen yang tinggi. Kenapa? Karena kuman TBC ini dia memerlukan oksigen yang tinggi sebagai tempat untuk dia berkembang. Itu jadi lingkungan yang kaya akan oksigen itu sangat baik untuk pertumbuhan kuman Mycobacterium tuberculosis. Inilah alasan kenapa Mycobacterium tuberculosis itu paling banyak yang diserangi adalah paru-paru. Tuh. Oke, berikutnya soal nomor 11. Berikut ini yang bukan merupakan komponen dari FDC, fixed dose combination untuk terapi TB adalah, jadi ini yang bukan merupakan kombinasi dosis tetap atau KDT. Kalau di guideline itu dia KDT
Jadi kombinasi dosis tetap. Nah, di mana yang bukan? Isoniazid kan obatnya tadi ada 5, ada isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, ethambutol, dan streptomycin. Nah, ini kan dari pemerintah itu ada yang membuat dalam kombinasi dosis tetap atau KDT. Yang mana yang tidak termasuk komponen dari KDT atau FDC, Fixed Dose Combination, itu adalah streptomycin. Kenapa? Karena streptomycin itu sedianya injeksi, bukan di tablet. Tuh, jadi jawabannya E, streptomycin. Oke, lanjut lagi nomor 12. Nah, di nomor 12 di sini soalnya pasien TBC yang meminum rifampicin mengalami interaksi obat. Jadi rifampicin itu mengalami interaksi obat dengan obat kontrasepsi, levonorgestrel dan ethinyl estradiol. Apa interaksi obat tersebut? Nah, rifampicin itu merupakan suatu induktor enzim gitu ya. Jadi rifampicin ini dia merupakan induktor enzim. Berarti dia nanti bisa mempercepat proses dari metabolisme. Nah, tadi kan diketahui kalau rifampicin ini merupakan suatu induktor enzim. Karena dia induktor enzim, maka dia akan meningkatkan proses metabolisme. Nah, kalau metabolismenya meningkat, otomatis perubahan dari obat menjadi metabolit itu juga semakin cepat. Nah, endingnya apa? Endingnya itu bisa menurunkan kadar dari obat kontrasepsinya ini sendiri. Gitu. Karena terlalu cepat proses metabolismenya, perubahan menjadi obat yang aktif menjadi yang tidak aktif. Gitu. Nah, tapi kalau di sini yang dia tanya interaksi apa yang terjadi di sini? C. Rifampicin meningkatkan metabolisme obat kontrasepsi. Tuh. Nah, itu jawabannya. Untuk yang nomor 12. Oke. Lanjut lagi nomor 13. Ntar saya hapus dulu. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 13. Di sini yang ditanyakan adalah obat anti-TBC yang menginduksi enzim sitokrom P450. Nah, obat anti-TBC yang mampu menginduksi enzim sitokrom P450 itu adalah isoniazid. Gitu, INH atau isoniazid. Jadi dia akan menginduksi atau mempercepat proses metabolisme. Dia akan menginduksi enzim sitokrom P450. Itu isoniazid. Nah, yang perlu teman-teman pahami juga, karena isoniazid ini dia akan menginduksi enzim sitokrom P450. Nah, padahal enzim sitokrom P450 ini merupakan Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 13. Di sini pertanyaannya, obat anti-TBC yang menginduksi enzim sitokrom P450 adalah isoniazid. Nah, di sini harus diperhatikan karena isoniazid ini merupakan penginduksi enzim sitokrom P450, maka yang perlu diperhatikan interaksinya dengan paracetamol. Nah, teman-teman masih ingat ya, paracetamol itu metabolismenya juga disebabkan oleh enzim sitokrom P450. Kalau ingat waktu di farmakologi kita pernah membahas dimana kalau paracetamol jika dia dimetabolisme oleh enzim sitokrom P450, dia akan berubah menjadi NAPQI. Dimana NAPQI ini merupakan suatu radikal bebas. Nah, radikal bebas ini kan yang berbahaya di dalam tubuh. Nah, tetapi dengan mekanisme pertahanan tubuh, maka ada upaya detoksifikasi supaya radikal bebas ini tidak aktif gitu.
Jadi kalau untuk paracetamol sebenarnya ada dua proses metabolisme. Akan tetapi kalau induksi enzimnya ditingkatkan, maka laju perubahannya, jadi nanti laju perubahannya menjadi napki, laju metabolismenya meningkat, laju perubahan menjadi napki juga meningkat, maka kecepatan untuk detoksifikasi oleh GSH itu akan menurun, sehingga resiko untuk terjadinya hepatotoksik semakin meningkat. Tuh. Oke, lanjut lagi nomor 14. Seorang ibu hamil berusia 35 tahun didiagnosis mengalami TBC dengan kasus baru. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan BTA-nya positif. OAT yang tidak boleh diberikan pada wanita hamil adalah, nah ini memilih obat anti TBC yang benar-benar tidak direkomendasikan untuk ibu hamil gitu. Sebenarnya kalau kita lihat hampir semua obat anti TBC itu memang punya resiko pada kehamilan, tetapi ada yang benar-benar harus dihindari pada kehamilan. Itu jadi obat anti TBC yang tidak direkomendasikan pada kehamilan kira-kira apa? Kalau isoniazid ini tetap diberikan ya. Gitu, rifampicin juga tetap diberikan. Nah, sekarang pilihannya apakah pirazinamid, etambutol atau streptomycin? Kira-kira apa? Pirazinamid juga bukan, masih bisa diberikan, etambutol juga masih bisa diberikan. Berarti pilihan terakhir adalah streptomycin. Nah, kalau ditanya, kalau pertanyaannya dirubah nanti, misalnya di soal ujiannya berubah, kenapa streptomycin yang tidak dianjurkan pada ibu hamil? Karena streptomycin ini dia menyebabkan permanen, jadi menyebabkan kerusakan permanen pada gangguan pendengaran. Dan juga dia mampu menembus barier gitu. Jadi sawar darah otak ya. Dia mampu menembus sawar darah otak pada bayi gitu. Nah, ini bisa teman-teman baca di guideline. Jadi ini guideline-nya yang panduan dari Depkes. Nah, di mana di sini disebutkan kalau nih pada kasus kehamilan di sini disebutkan streptomycin tidak boleh dipakai karena dia bersifat permanen ototoksik dan dapat menembus barier plasenta. Nah, sehingga dia nanti bisa menyebabkan gangguan yang permanen pada bayi, menyebabkan gangguan pendengaran dan keseimbangan yang menetap pada bayinya. Ketika bayi lahir, bayi tidak bisa mendengar atau kesulitan dalam mendengar. Gitu. Jadi dia tidak direkomendasikan pada ibu hamil. Gitu. Oke. Tapi Bu, bagaimana kalau dia menyusui? Apakah boleh? Nah, kalau menyusui balik lagi, kita baca lagi di yang kategori ibu menyusui dan bayinya. Nah, kalau di sini, kalau dia menyusui, maka prinsipnya pengobatan TB pada ibu menyusui tidak berbeda dengan secara umum, jadi masih bisa digunakan. Jadi semua obat anti TBC tadi masih aman untuk ibu menyusui. Tuh. Kemudian bagaimana pada bayinya? Nah, supaya bayinya tidak mengalami TBC, maka upaya untuk pencegahannya adalah dengan diberikan isoniazid. Nah, jadi ini nanti kalau misalnya ada soal bagaimana cara atau upaya yang dilakukan untuk mencegah bayinya mengalami TBC, maka jawabannya adalah dengan pemberian isoniazid. Tuh. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 15. Seorang anak usia 7 tahun didiagnosis mengalami TBC dengan kasus baru. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan BTA positif. Apa regimen terapi TB kasus baru untuk anak? Nah, kalau pada anak, etambutol tidak boleh diberikan ya. Berarti yang ada EE-nya ini tidak diberikan. Ini bukan. Ini bukan. Nah, semua ada EE-nya. Semua ada etambutolnya kecuali yang A dan E. Tuh ya. Maka pilihannya nih antara A dan E. Nah, kalau kita balik lagi ke guideline, kalau pada anak itu dia menggunakan regimen terapi lebih sedikit tetapi penggunaannya setiap hari. Kalau pada dewasa kan
Kalau fase intensif, dia setiap hari. Tetapi pada fase lanjutan, dia tidak setiap hari. 1 minggu hanya 3 kali pengobatan. Tetapi kalau pada anak, itu baik fase intensif ataupun fase lanjutan dia dikonsumsi tiap hari. Berarti kalau kita lihat di sini jawabannya adalah A. Tuh, dimana di sini konsumsi obat TBC itu setiap hari. 2 bulan pertama dia menggunakan isoniazid, rifampicin, dan pyrazinamide. Kemudian 4 bulan berikutnya di fase lanjutan dia hanya menggunakan isoniazid dan rifampicin. Tetapi setiap hari. Nanti silahkan teman-teman buka guideline lagi. Itu. Kemudian untuk soal nomor 16, kita lanjut lagi ke soal nomor 16. Di sini pertanyaannya, obat anti TBC yang tidak boleh diberikan kepada anak karena menimbulkan gangguan penglihatan adalah, nah baru kita bahas tadi, etambutol. Kalau streptomycin itu ototoksisitas, gangguan pendengaran, ya. Nah, kemudian ini tadi untuk soal lagi, kita lanjut lagi ke soal nomor 17. Untuk pencegahan TBC, balita harus diberikan vaksin apa? Kalau TT itu tetanus, pasti bukan. DPT ini difteri, pertusis, dan tetanus juga bukan. Campak betul untuk campak. Kalau MMR itu juga untuk campak dan rubella. Jadi pilihannya C, BCG itu untuk Basil Calmette Guerin. Jadi ini memang khusus untuk mencegah TBC. Jadi vaksinnya vaksin BCG. Itu ya. Kemudian ini ada juga di panduan. Jadi semua itu sudah lengkap di guideline yang dari Departemen Kesehatan gitu. Kemudian soal nomor 18. Seorang laki-laki berusia 53 tahun datang ke apotik. Sebelumnya mendapatkan obat rifampicin, isoniazid, streptomycin, etambutol, dan pyrazinamide. Pasien mengeluh gangguan pendengaran. OAT manakah yang menimbulkan efek samping tersebut? Nah, jadi jawabannya tadi ya, ototoksisitas dan keseimbangan itu streptomycin. Sudah bisa dijawab dengan mudah nih. Kemudian ada lagi soal nomor 19. Seorang laki-laki berusia 65 tahun dengan berat badan 55 kg. Didiagnosis mengalami TBC. Pasien mendapatkan rifampicin, isoniazid, streptomycin, etambutol, dan pyrazinamide. Dosis maksimal pemberian streptomycin pada pasien ini adalah, kalau streptomycin ini yang perlu diperhatikan adalah usianya. Jadi ada batasannya. Nah, ini bisa teman-teman lihat di guideline lagi. Jadi untuk streptomycin itu ada batasan umurnya, penggunaannya. Nah, kita lihat di Di sini bisa kita lihat ada keterangan untuk pasien yang berumur 60 tahun ke atas, dosis maksimal untuk streptomycin adalah 500 mg tanpa memperhatikan berat badan. Tetapi kalau seandainya dia kurang dari 60 tahun umurnya, jadi dia di bawah 60 tahun, maka yang teman-teman perhatikan itu adalah berat badannya. Ini bisa dilihat dari sini di tabel 3.6. Kalau berat badannya 30-37 itu dia 500 mg. Dan seterusnya sampai nanti dosis maksimalnya di 1000 mg. Nah, tetapi balik lagi, guideline mengatakan kalau misalnya lansia itu maksimal 500 tanpa peduli berat badannya berapa. Itu. Kalau kita lihat berat badannya di 55 kg, harusnya kan dia masuknya yang 1000. Tetapi karena dia lansia, maka di sini maksimal penggunaan hanya 500 mg. Tuh. Oke, sekarang kita lanjut lagi soal nomor 20. Soal nomor 20. Seorang laki-laki berusia 35 tahun datang dengan diagnosis mengalami TBC, hepatitis akut. Berdasarkan guideline, terapi TBC akan ditunda sampai hepatitis akutnya sembuh. Itu ya. Jadi kalau berdasarkan guideline, terapi TBC itu ditunda sampai hepatitis akutnya sembuh. Akan tetapi berdasarkan diagnosis dokter, pasien sangat memerlukan OAT, sehingga terapi OAT yang bisa diberikan adalah, jadi kalau pada kasus hepatitis akut, sebenarnya kalau bisa ditunda itu ditunda dulu sampai hepatitis akutnya sembuh. Tetapi ada kondisi yang mana pasien itu tetap harus menggunakan OAT, walaupun sebenarnya
dia sekarang lagi mengalami hepatitis. Nah, itu juga sama ada di panduan di sini. Jadi nanti bisa teman-teman baca juga, balik lagi pada kondisi khusus nih. Nah, di sini pada hepatitis akut. Nah, ini ada keterangan di sini, jika memang sangat memerlukan, maka diberikan streptomycin dan ethambutol maksimal 3 bulan sampai hepatitisnya sembuh. Kemudian baru dilanjutkan dengan rifampicin dan isoniazid selama 6 bulan. Jadi yang diberikan itu yang resiko terhadap heparnya lebih kecil gitu, seperti streptomycin dan ethambutol dulu sampai nanti hepatitisnya sembuh. Nah, di sini jawabannya adalah A ya. Streptomycin ethambutol maksimal 3 bulan sampai hepatitis sembuh, baru dilanjutkan dengan rifampicin dan isoniazid selama 6 bulan. Jadi maksimalnya 3 bulan. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke soal nomor 21. Seorang wanita berusia 35 tahun datang didiagnosa mengalami TBC plus kelainan hati kronis. Nilai SGOT/SGPT meningkat lebih dari 3 kali lipat. Maka OAT yang dapat diberikan adalah, balik lagi nanti ke guideline-nya. Kalau pada kasus kelainan hati kronik, kalau sampai peningkatan SGOT/SGPT itu lebih dari 3 kali lipat, maka tidak ada obat anti TBC yang dapat diberikan. Tetapi kalau seandainya kurang dari 3 kali lipat, maka pengobatan itu masih bisa dilaksanakan atau masih bisa dilanjutkan dengan pengawasan yang ketat. Gitu. Jadi boleh tetap dilakukan pengobatan, kecuali pirasinamid itu nggak boleh sama sekali dikasih pada pasien dengan gangguan hati kronik. Jadi boleh menggunakan rifampicin, isoniazid, ethambutol ataupun streptomycin. Itu ya. Jadi panduan OAT-nya yang dapat dianjurkan adalah 2 RHAS. Jadi 2 bulan itu rifampicin, isoniazid, ethambutol, streptomycin. Kemudian fase intensifnya 6 RH. Jadi 6 bulan. Fase lanjutannya 6 bulan dengan menggunakan rifampicin dan isoniazid. Ini pilihan pertama, atau tanpa menggunakan rifampicin tetapi lebih panjang lagi durasinya. Jadi 12 bulan. Itu yang bisa digunakan. Jadi teman-teman, kalau ini nilainya 3 kali lipat, lebih dari 3 kali lipat, maka tidak ada obat anti TBC yang digunakan. Tetapi kalau nanti soalnya berubah, ternyata misalnya nilai SGOT/SGPT-nya itu kurang dari 3 kali lipat, maka OAT yang dapat diberikan apa? Bisa semua diberikan kecuali pirazinamid. Jadi isoniazid bisa, rifampicin bisa, ethambutol bisa, kemudian streptomycin bisa, kecuali pirazinamid. Gitu. Ini masih bisa dilanjutkan, tetapi karena yang digunakan ini tidak atau berbeda dengan panduan pada kasus TB secara umum, maka durasinya lebih lama gitu. Jadi kalau ditanya berapa atau pilihannya seperti apa, maka balik lagi tadi ke guideline, ini yang bisa kita gunakan. Pengobatan terapi selama 8 bulan dengan menggunakan rifampicin atau 12 bulan tanpa rifampicin. Digunakannya setiap hari gitu ya. Jadi kalau seandainya dia kurang dari 3 kali lipat, itu boleh yang 8 bulan atau yang 12 bulan. Yang 8 bulan itu obatnya isoniazid, rifampicin, ethambutol, dan streptomycin. Kemudian 6 bulan berikutnya yang digunakan adalah isoniazid dengan rifampicin gitu ya. Kemudian kalau tanpa rifampicin, maka durasinya lebih lama. Yang digunakan fase intensifnya isoniazid, ethambutol, dan streptomycin. Kemudian di fase intensifnya itu 10 bulan yang digunakan isoniazid dengan ethambutol. Tidak lagi dengan streptomycin, karena streptomycin ini sedianya adanya injeksi ya. Jadi susah untuk penggunaannya sebenarnya kalau harus digunakan jangka panjang. Tuh. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut lagi ke soal nomor 22. Di sini soal nomor 22,
Seorang laki-laki berusia 35 tahun didiagnosis mengalami TBC plus CKD. Berarti ini gangguan ginjal. OAT yang sebisa mungkin dihindari penggunaannya. Sebisa mungkin dihindari penggunaannya adalah kalau pada kasus ginjal, sebenarnya yang paling jelas itu adalah streptomisin ya. Kenapa? Karena streptomisin itu adalah golongan aminoglikosida yang memang punya resiko gitu. Jadi di sini karena tidak ada pilihannya streptomisin, apalagi yang bisa menyebabkan gangguan CKD? Jawabannya adalah etambutol. Jadi yang beresiko untuk mengalami CKD itu adalah etambutol dan streptomisin. Apakah masih bisa digunakan, Bu, kalau dia mengalami CKD? Masih bisa, tetapi harus adjust dosis. Kita sesuaikan dengan kelainan kreatininnya. Baru kita sesuaikan dosisnya, penyesuaian dosis. Pada kasus CKD. Tapi sebisa mungkin dihindari. Tapi kalau tidak dan dia harus digunakan, bisa dengan penyesuaian dosis. Ini juga sama, ada di guideline. Nih. Ini juga disebutkan kalau nanti ditanya apa sih panduan yang paling aman untuk pasien dengan gagal ginjal, maka panduan yang paling aman itu 2-HRZ, 4-HR tanpa ada penggunaan streptomisin dan etambutol. Ini yang paling aman. Jadi kalau ditanya panduan obat anti-TBC-nya yang paling aman pada kasus gagal ginjal 2-HRZ, 2 bulan menggunakan isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, dan 4 bulan berikutnya menggunakan isoniazid dan rifampicin. Jadi ini jawabannya D, etambutol streptomisin. Tapi kalau memang sangat perlu, maka boleh kita gunakan etambutol dan streptomisin, tetapi adjust dosis. Tetapi kalau memang masih bisa dihindari, kita bisa menggunakan terapi 2-HRZ, isoniazid, rifampicin, dan pyrazinamide dengan 4-HR. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 23. Seorang wanita umur 30 tahun didiagnosis mengalami TBC dan DM. OAT yang dapat berinteraksi dengan obat oral antidiabetik, terutama sulfonylurea, sehingga dosis OAD obat antidiabetesnya harus ditingkatkan adalah kalau interaksinya yang dengan obat antidiabetik ini adalah rifampicin. Jadi dia bisa mengurangi efektivitas dari sulfonylurea dari obat antidiabetik tadi, sehingga kalau pada kasus TB dia menggunakan rifampicin dan dia juga menggunakan sulfonylurea, maka perlu peningkatan dosis dari sulfonylurea. Tetapi paling amannya sih kalau dia DM, kemudian dia juga ada TB, selama dia menjalani terapi TB itu sebisa mungkin menggunakan insulin untuk mengatasi TB-nya. Untuk mengatasi DM-nya. Kemudian kalau isoniazid itu interaksinya kebanyakan dia dengan antikonvulsan dan juga paracetamol tadi karena dia beresiko untuk meningkatkan toksisitas. Kalau pyrazinamide ini dia dengan siklosporin, obat-obat siklosporin. Kemudian kalau etambutol ini dia tidak direkomendasikan kalau digunakan bersama dengan vaksin BCG. Jadi untuk vaksin untuk TBC-nya sendiri, kenapa? Karena dia melemahkan Jadi dia akan melemahkan atau mengurangi efektivitas dari vaksin itu sendiri. Jadi yang tidak boleh itu etambutol ini bersama vaksin BCG dan vaksin tipoid. Kemudian yang terakhir streptomisin. Streptomisin ini dia akan merupakan aminoglikosida. Jadi usahakan jangan digunakan dengan aminoglikosida lainnya karena bisa meningkatkan resiko toksik pada ginjalnya semakin parah. Kemudian streptomisin ini dia juga bisa berinteraksi dengan furosemid. Dia juga meningkatkan resiko toksisitas pada ginjalnya. Kemudian dengan NSAID juga hati-hati penggunaan streptomisin. NSAID
ketemu streptomisin itu, maka kadar si streptomisinnya itu yang akan meningkat atau dia akan lama berada di dalam darah itu. Nah, kemudian teman-teman, ini masih pada kasus TBC dengan DM juga. Kalau seandainya pasiennya punya masalah retinopati diabetik gitu ya. Jadi ada gangguan retinopati diabetik terutama pada gangguan mata ya. Jadi itu gangguan penglihatan pada pasien DM, maka sebisa mungkin etambutol yang dihindari. Kenapa? Karena tadi etambutol menyebabkan gangguan penglihatan. Pasiennya sudah mengalami gangguan pada mata karena diabetesnya, ditambah lagi penggunaan etambutol, maka akan memperparah gangguan penglihatan pada si pasien. Tuh. Nah, terakhir, aminoglikosida yang paling efektif untuk terapi Mycobacterium tuberculosis. Sudah jelas streptomisin. Tuh. Oke, nah sudah, ini untuk terkait untuk soal-soal pada kasus TBC. Nanti kalau misalnya ada yang perlu didiskusikan, bisa kita diskusikan pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.